Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ta'rifur Rasul atau pengenalan Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Halo, sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Sri Putri dengan nomor pokok mahasiswa 102222001, program studi akuntansi dari kelas B. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pembahasan yang pertama mengenai Rasul. Apa itu Rasul? Rasul menurut bahasa yaitu berasal dari kata Rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul ialah bentuk isim masdar dari kata Rosala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Sedangkan menurut istilah ialah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Artinya, Rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa risalah atau ajaran kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai contoh bagi umat tersebut. Dua kunci untuk memahami Rasul diantaranya yang pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua ialah qudwatu fit takbir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sebelum memasuki kepada ciri-ciri Rasul, perlu kita ingat bahwa tidak semua orang yang membawa risalah dan dijadikan sebagai contoh dapat diakui sebagai Rasul, karena Rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah atau sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat-sifat dasar yang layak baginya, seperti sifat sidik atau jujur, amanah terpercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah yaitu cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat. Mukjizat yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Sebagai salah satu contoh yaitu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala, terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1-2. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarah, berita gembira kedatangannya. Artinya, kabar gembira kedatangan seorang Rasul telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Seperti pada Quran surat Shaff ayat 6 disebutkan bahwa Taurat telah memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dan yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikan. Setiap Rasul senantiasa mau berita dari Tuhannya melalui wahyu, berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Yang kelima yaitu adanya as-samarot atau hasil dakwah yang dilakukan. Artinya di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Pembahasan yang selanjutnya mengenai mukjizat Rasulul Ajmi. Ada Nabi Nuh yang pertama dengan mukjizat membuat kapal di puncak gunung dan datangnya banjir besar. Dan yang kedua adanya Nabi Ibrahim, jari yang mengeluarkan susu dan madu untuk menyelamatkan seorang bayi. Yang ketiga Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya dapat berubah menjadi ular, mampu menghapus paceklik atau kekurangan pangan serta mukjizat yang lain. Yang keempat, Nabi Isa mampu menyembuhkan mata orang yang buta dan hidangan yang turun dari langit. Yang kelima, Nabi Muhammad yaitu
Mukjizatnya dengan diturunkannya wahyu Al-Quran, mampu membelah bulan, dan air yang mengalir dari jari tangan, serta sedikit makanan yang cukup untuk banyak orang. Itulah beberapa mukjizat dari Rasul Ulul Azmi, pembahasan mengenai tugas dan fungsi Rasul. Tugas Rasul di sini yang pertama ialah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Dan yang kelima, membersihkan serta menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, yaitu sebagai hujah atau pedoman bagi manusia. Fungsi Rasul yang pertama yaitu sebagai saksi. Saksi kepada semua manusia mengenai kebenaran rohani yang masih tertutup oleh kebodohan, tahayul, dan pertentangan golongan. Yang kedua yaitu sebagai risalah. Dan yang ketiga yaitu penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan ayat-ayat dan mengajarkan kitab suci. Yang keempat yaitu memberi kabar gembira bagi orang beriman. Artinya ada harapan selalu ada bila manusia beriman, bertobat, dan hidup dengan cara yang baik. Pembahasan selanjutnya mengenai berita kedatangan, kenabian, serta hasil perbuatan. Pertama yaitu berita kedatangan. Injil dan Taurat telah menyampaikan kabar gembira, menjelaskan sifat dan tanda-tandanya sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya mengenai berita kenabian. Dalam sejumlah riwayat banyak disebutkan terkait dengan tanda kenabian Rasulullah. Tanda tersebut berada pada tubuh beliau, tepatnya di punggung sebelah kiri. Saya tahu bahwa dia seorang nabi karena ada tanda kenabian di bawah pundaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Salman Al-Farisi juga pernah membuktikan tanda kenabian dari Rasulullah. Tatkala Nabi mengantar jenazah seorang sahabat, Salman sengaja mengitari Nabi berusaha melihat punggung Nabi. Pada saat itu terlihatlah tepat di punggung sebelah kiri tanda kenabian Rasulullah SAW. Selanjutnya hasil perbuatan, kita meneladani seorang Rasul. Yang pertama kita dapat sidik, jujur, amanah, dapat terpercaya, tablik, menyampaikan. Yang keempat fatonah, yaitu cerdas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.